Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Sofia Asa, mahasiswi STAI BPWI Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan hakikat, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup PAUD. Yang pertama yaitu hakikat. Hakikat pendidikan pada anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada perkembangan seluruh aspek kepribadian kepada anak. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar dan menghadapi kehidupan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga ada fungsi. Fungsi terdapat menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi adaptasi atau sosial, yang kedua fungsi perkembangan, dan yang ketiga fungsi bermain. Ruang lingkup satuan PAUD adalah pengelompokan belajar anak sesuai usia. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini diantaranya bayi usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua ada balita usia 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga ada kelompok bermain usia 3 sampai 6 tahun dan sekolah dasar atau kelas awal pada usia 6 sampai 8 tahun. Ada lagi yakni ruang lingkup satuan PAUD. Satuan pendidikannya yaitu TK atau RA melalui jalur formal, KB, TPA, SPF melalui jalur non formal. Ketentuannya ialah usia anak 4 sampai 6 tahun kelompok A atau usia 4 sampai 5 tahun kelompok B usia 6 sampai 5 tahun. Pemrograman pendidikan dan kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai 4 tahun. Usia 4 sampai 6 tahun yang tidak dapat dilayani TK. Usia anak lahir kurang dari 6 tahun yang orang tuanya bekerja, merupakan layanan PAUD yang diintegrasikan dengan program layanan lain. Untuk usia 2 sampai 4 tahun minimal 1 sampai 2 kali per minggu. Lalu prinsip-prinsip dibagi menjadi 2, yakni prinsip teoritis dan prinsip praktis. Prinsip teoritis yakni ada masa anak-anak, fisik, mental, dan kesehatan, pembelajaran terkait, motivasi, disiplin, masa peka, tolak ukur, kondisi, orang-orang sekitar, hakikat PAUD. Itu adalah yang meliputi prinsip-prinsip teoritis. Ada pula prinsip-prinsip praktis. Prinsip-prinsip praktis yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan perkembangan. Pengembangan kecerdasan majemuk. Belajar melalui bermain. Tahapan pembelajaran out. Interaksi sosial, lingkungan kondusif, kreatif dan inovasi. Kecakapan hidup, sosial budaya, stimulasi secara holistik, anak sebagai pembelajar aktif, memanfaatkan potensi lingkungan, belajar melalui sensori dan panca indera, perkembangan pengembangan sendiri, dan yang terakhir, belajar dengan benda konkret. Itu tadi adalah hakikat, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup PAUD. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pendidikan anak usia dini sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat.
terutama demi tergapainya perkembangan anak. Hakikat pendidikan anak usia dini sendiri ialah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada perkembangan seluruh aspek kepribadian anak dan tujuan membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar dan menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Fungsi PAUD sendiri adalah fungsi adaptasi atau sosial, fungsi perkembangan, dan fungsi bermain. Nah, ruang lingkup PAUD sendiri diantaranya bayi, balita, kelompok bermain, dan sekolah dasar. Menurut Tina Bronch sendiri, satuan PAUD berkembang berdasarkan prinsip teoritis yang saya sebutkan tadi dan juga prinsip praktis. Nah, sekian dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.